Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan umur panjang, memberikan kesempatan, memberikan nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat bisa belajar. Sehingga ini waktu yang perlu untuk kita syukuri bersama. Sampai hari ini kita bisa kembali belajar di program ngaji tahsin kanan, ya, dengan program bedah tajwid. Jadi seperti biasanya nanti akan saya contohkan dulu bacaannya. Kemudian kita bedah tajwid singkat ya untuk menambah wawasan. Kemudian saya contohkan sekali lagi. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin mencoba atau ikut serta mencoba membaca dipersilahkan. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Insya Allah hari ini kita selesaikan sampai ayat 15 ya. Terakhir kemarin sampai ayat 11 ya, dan 12 kemarin ada sedikit kendala belum kita selesaikan. Jadi hari ini kita mulai dari ayat 12. Baik, kita mulai saja ya dari ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 12. Idzin ba'atha ashqaha. Ya, di sini di ayat 12 ya, diawali dengan hamzah dan huruf zal ya, hamzah kasroh. Hamzah kasroh pastikan suaranya itu i, ya, bukan ed ya. Karena masih banyak ya yang membaca dengan vokalnya miring menjadi ya. Misalkan bismillah menjadi bismillah. Ya. Nah, dan itu sudah menjadi kebiasaan ya. Kadang kita punya teman namanya Wahid ya, dipanggilnya Wahid. Nah, seperti itu. Nah, maka ini perlu diperhatikan huruf-huruf yang kasroh pastikan bunyinya kasroh i. Kemudian huruf zal ya, huruf zal jangan sampai berubah menjadi zai ya, menjadi izi, atau menjadi dal menjadi idi, atau menjadi izi ya, zai tadi sudah ya, atau kadang menjadi ya juga, atau kadang menjadi jim iji. Ya, ini juga Allah alam ya, huruf dal ini banyak sekali perpindahan ya, perubahannya. Padahal tempatnya jauh-jauh ya, tapi eh, banyak sekali yang mungkin beberapa faktor ya membuat dia menjadi agak sulit diucapkan. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan ba. Nah, ini pembahasan kita kemarin ya yang belum eh, terselesaikan. Ya, nun sukun bertemu ba itu ada hukum iklab di situ, ya, hukum iklab di situ. Dan cara membacanya adalah ya seperti yang sudah kita pahami bersama ya, bahwasanya nunnya diubah menjadi bunyi mim ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini ya dari hasil kami belajar dan bertalaki kepada guru-guru ya, dan guru-guru kami juga seperti itu,
bahwasanya cara membaca iklab yang sahih ya, yang baik, yang benar ya, sesuai dengan yang mutawatir ya, bersambung sampai kepada Rasul itu ada dua cara ya. Yang pertama itu adalah dengan furjah ya, dengan furjah. Apa itu furjah? Furjah itu me- membuka celah ya, membuka celah. Huruf mim itu kan letaknya ada di bibir ya, di ujung bibir ya, bersama dengan huruf ba. Nah, kalau kita membaca huruf mim itu kan eh, rapat ya, am, im, um. Nah, ketika dia menjadi iklab ya atau ikhfa syafawi, maka furjah itu adalah memberikan celah sedikitnya. Dan ini banyak salah paham ya, karena kebanyakan celahnya itu seperti celah yang sangat lebar ya, sehingga suaranya jadi jauh ya. Maka perlu diperhatikan furjah itu dia celahnya sedikit saja. Kurang lebihnya bisa masuk satu lembar kertas ya. Jadi kalau punya buku satu lembar itu dia bisa masuk. Sehingga ya bukanya tipis saja. Menjadi izin, izin. Jadi tipis sekali bukanya. Kemudian yang kedua adalah dengan intibakus syafatan ya. Intibakus syafatan itu dengan merapatkan ya. Merapatkan dua bibir ya. Tetapi bukan seperti mim asli ya. Merapatkan dua bibir dengan ringan ya, ringan. Artinya cukup disentuhkan saja ya, tidak perlu sampai ditekan secara berlebihan. Jadi menjadi izin, izin seperti itu. Jadi cukup dekatkan saja, ditempelkan saja, tidak perlu diberikan penekanan. Dan yang diberikan penekanan secara berlebihan menjadi izin ba'atha. Nah itu eh, apa namanya menjadi catatan ya bahwasanya yang berdasarkan dari hasil talaki yang kami dapatkan ya yang mutawatir yang dua tadi ya. Untuk yang ketiga kita belum mendapatkan. Sehingga ya kita praktekkan ya pilih di antara dua itu. Kemudian setelah itu juga catatannya bahwa iklab itu ada gunahnya ya. Jadi ditahan dulu 3 rakaat, jangan terburu-buru sehingga sempurna sifat dari gunahnya itu. Kemudian huruf ba ya, huruf ba jangan sampai dia keluar hamsnya ya. Karena huruf ba itu dia sifatnya jahar, jadi bukan ba, babi, bu ya. Tapi dia ringan juga babi, bu. Nah, itu. Kemudian ain ya, ain ini juga sering tertukar dengan hamzah, maka pastikan dia berbeda ya. Huruf ain itu ada di tengah tenggorokan, huruf hamzah itu ada di pangkal ya, di bawah, paling bawah di tenggorokan. Kemudian fa ini juga perlu diperhatikan jangan sampai tertukar menjadi sin atau beberapa ada yang tertukar menjadi tak. Padahal fa dengan tak kan berbeda. Tapi memang lokasinya dekat ya. Nah, kemudian di sini yang lafadz yang terakhir di ayat 12 ya ashkoha. Nah, pastikan huruf shinnya ini tidak perlu monyong ya, tidak perlu monyong, tidak perlu menjadi ash ya, ash oha karena monyong hanya untuk harokat dhammah, sedang di sini dia bukan dhammah ya, tetapi dia dalam kondisi sukun, maka ya biasa aja ash ya. Yang penting sifat tafasinya dikeluarkan ya.
Ya, ini juga perlu diperhatikan kadang tafasinya hilang, justru malah menjadi huruf sin as ya. Maka ya tunaikan sifatnya agar tidak berpeluang berpindah ke huruf yang lain. Kemudian huruf qaf ini juga perlu jadi perhatian ya. Biasanya masih banyak teman-teman yang membaca dengan qafnya itu terlalu berlebihan sehingga cenderung takaluf ya dengan membaca ko 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 ko. Nah, padahal cukup ko tidak perlu sampai ko kui ku. Nah, itu berlebihan ya. Jadi cukup ko ki ku. Nah, seperti itu. Dan ringan saja ya. Yang penting pangkalnya naik karena dia huruf-huruf isti'la. Kemudian H, ini huruf H ini dari kemarin cukup banyak dari awal ya. Di setiap akhir ayat ada huruf H-nya. Dan ini cukup menjadi perhatian ya. Beberapa kali ya bahkan sering kita mendapati H ini tertukar menjadi huruf H. Menjadi H atau menjadi H. Padahal dia H ya. Jadi pastikan dia keluar dari ya, sini ya pangkal tenggorokan di paling bawah karena dia letaknya di situ. Ya. Dan jangan sampai diringankan lagi karena dia sudah ringan. Ketika sudah ringan diringankan ya dia cenderung akan berubah menjadi hak atau di pertengahan antara hak dengan hak. Dan itu sering sekali terjadi, terutama ketika membaca surah Al-Fatihah ya di ayat yang terakhir ya. Ya, itu pembahasan tajwidnya saya contohkan sekali lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, ada ingin mencoba dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ana Ustaz. Ya, bentar ya. Idzin ba'atha ashqaha. Ya, silakan tadi. Siapa? Dari Ta'awud nggak Ustaz? Ya, dari Ta'awud apa atau langsung Ustaz? Ya, boleh silakan. Fleksibel. Langsung boleh, tahu juga boleh. Nggak apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان Nah, الرجيم. Hamzahnya ini aja ya, apa namanya? Biasa saja tidak perlu a'udzu. Biasa aja aku, a, a'udzu. Tidak perlu sampai a. أعوذ Nah, أعوذ Hamzah بالله itu من huruf tipis. Iya, Coba, coba bilang aku gitu. aku Nah, begitu. A, bukan a. a a Nah, begitu. أعوذ 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 بالله من الشيطان الرجيم إذ انبعث إذ انبعث أشقاها. Ya, gitu ya. Nggak ada masalah. Tinggal tadi ya Hamzahnya perlu diringankan, tidak perlu sampai ditekan berlebihan. Itu juga banyak terjadi ya di beberapa sahabat-sahabat yang lain masih membaca Hamzahnya diberikan penekanan yang berlebih. Baik, cukup ya. Monggo yang lain. Ustaz. Ya, ada yang raise hand, Pak Tanda, silahkan. Oh iya, terima kasih Pak. Ye, sama-sama. A'udzu Hmm. billahi Pakai ain, Pak. minasyaiton. A- A'udzu. A'udzu. A'u- A'udzu billahi minasyaitonir Pakainya rajim. shin, bukan minasa. Minas Oh, iya. sya. Minasyaiton. Sya. Nah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ انبعث أشقاها. Mimnya cukup di ini saja. Tadi ya kalau mau inti bagus syafatan ya cukup ditempelkan dengan ringan, tidak perlu ditekan dengan kuat. Idzim ba'asa, cukup idzim ba'asa, idzim idzim ringan saja ya, tidak perlu diberikan penekanan yang berlebih. Nanti jadi seperti izhar ya, kalau seperti itu. Izhar yang Ya, ditahan saya lama. ulang. Ya, saya ulang. إذ انبعث أشقاها. Masih kerasa itu Pak, apa terlalu menekan berlebih. Ringan aja Pak, cukup sentuhkan saja. Izin, bukan إذ tapi إذ mm. إذ إذ Nah إذ begitu. ya. إذ انبعث أشقاها. Ya, itu ya. Itu catatan iklan tadi seperti yang saya sampaikan seperti itu. Nah, baik. Ada lagi yang lain? Cukup Pak Tanda? Saya Oh saya ya, Ustaz. oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ انبعث إذ انبعث أشقاها. Ya, cukup seperti itu. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya saja ya, tidak perlu menunggu di akhir. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada mencoba, kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya ya, ayat 13. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Fakola ya di sini ya tadi huruf qaf sudah, huruf fa ini juga perlu jadi perhatian karena masih ada yang membaca dengan suara huruf P ya, fakola ya. Maka pastikan dia fa ya. Di sini ya apa namanya, ujung dua gigi jari atas bertemu dengan bibir bawah tapi yang di sini ya yang bagian bagian dalam. Kemudian kofnya panjang 2 rakaat, tebalkan, tapi jangan berlebihan ya. Kalau orang Jawa mengatakan ya tekleknya jangan apa namanya besar-besar ya, tapi cukup dinaturalkan saja. Kemudian lamnya tipis ya. Ini masih banyak yang membaca dengan la. Padahal dia hurufnya tipis, jadi jangan dibuat seolah-olah lebih menebal, tetapi ya tipiskan. Kalau huruf tipis tipiskan, huruf tebal tebalkan ya, jangan dibalik. Kemudian lahum, ini juga hak tadi sudah disampaikan ya, perlu diperhatikan jangan sampai tertukar menjadi huruf hak atau huruf di antara kedua huruf tersebut. Kemudian ini ada mim sukun bertemu ro ya, ini ada idhar ya, idhar syafawi. Nah, pastikan di sini ini masih banyak catatan ya, karena idhar itu secara makna itu adalah jelas ya, maka banyak sekali sahabat kita yang membaca dengan diperjelas ya, padahal
jelasnya di dalam bahasa Indonesia dengan makna jelas di dalam tajwid itu ya berbeda ya. Kalau kita berbicara bahasa Indonesia ya bicara dengan jelas itu ya keras, mantap, kemudian benar-benar diperhatikan intonasinya itu jelas dalam bahasa Indonesia. Saya itu kan. Saya makan nah, itu kan. Makan. Nah, sehingga di sini sering terbaca menjadi faqala lahum Rasulullah lahum Rasulullah. Nah, begitu. Sehingga banyak yang membaca seperti itu ya. Padahal izhar itu ya memang secara makna dia jelas. Tapi ada jelas di dalam ilmu tajwid itu ada aturannya ya. Aturannya adalah ya dikembalikan ya. Maksud jelas itu adalah dikembalikan kepada sifat-sifat huruf dan juga tempat keluar hurufnya. Nah, maka kalau dibaca dengan lahum, nah, itu kan ada perubahan sifat di sini. Ya. Mim itu dia tidak punya sifat syiddah, dia sifatnya adalah tawasud. Nah, cara membaca tawasud tidak seperti itu. Ya. Termasuk huruf-huruf yang lain juga begitu. Misal lam sukun, al, hamdu. Nah, banyak yang membaca ketika Al-Fatihah seperti itu sehingga sifatnya berubah. Maka tidak dibaca dengan lahum rasulu, tapi tunaikan tawasudnya. Tawasud itu kan ya bainiyah ya sifat pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Maka alirkan sedikit ya untuk menunaikan tawasudnya. Lahum ro, hum ro ya. Bukan lahum ro tapi hum ro. Ya, seperti itu. Atau kalau bahasa mudahnya ya dibaca sambil jalan nih, dibaca sambil jalan. Nah, ini bab idhar masih banyak yang kurang sesuai di dalam membacanya. Wallahu alam ya, entah karena dulu gurunya mengajarkan begitu atau hanya belajar via membaca kitab sehingga hanya membaca buku sehingga tertulis dibaca idhar, dibaca jelas sehingga pikirannya langsung menginterpretasikan ya jelas seperti apa yang dia pahami. Nah, padahal belajar tajwid agar tidak terjadi kekeliruan seperti itu ya, dibutuhkan yang namanya seorang guru. Karena banyak sekali di dalam bab-bab tajwid itu yang perlu pemahaman lebih ya. Tidak cukup hanya membaca secara istilahnya gitu, tapi butuh pemahaman prakteknya. Karena memang ya ini beberapa kali saya ulang ya, membaca Al-Quran itu adalah sunnah mutaba'ah dan dia diturunkan melalui talaki dan musyafahah. Maka yang paling utama adalah talaki dan musyafahah. Teori itu datang untuk memudahkan kita memahami hasil talaki. Nah, jadi jangan dibalik ya. Jadi talaki dulu ya di baru dicocokkan dengan teori. Jangan teori kemudian dicocokkan dengan talaki. Yaitu namanya kebalik dan banyak yang seperti itu. Nah, semoga kita tidak termasuk. Kemudian huruf ro ya ro harokatnya fathah maka dia dibaca dengan tafkhim ya atau tebal. Ya, sama seperti qaf, sama seperti ghain dan huruf-huruf isti'la lainnya yang 7 ya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Ya. Bagi yang belum bisa mengangkat pangkal lidah, saya sudah pernah buatkan videonya di YouTube ya durasi sekitar 5 menitan itu untuk melatih merasakan pangkal lidah yang naik ya. Dan sudah dicoba oleh beberapa santri dan mahasantri yang belajar itu ternyata cukup efektif. Nah, jadi bagi yang belum bisa itu mungkin bisa menjadi alternatif ya. Nanti dicari saja di YouTube Rumah Quran Sulaiman ya. Jadi pastikan huruf ro itu pangkalnya naik ya. Ro ya, bukan ro apalagi
sambil mencucu ya. Harokat fathah tidak diucapkan dengan monyong atau mencucu, tetapi dengan membuka mulut. Kemudian rasulu ya, sunya 2 harokat matobi'i ya, lunya 1. Kemudian lafadz Allah di situ ya, lafadz Allah yang didahului dengan harokat dhammah ya, di sini ada lam dhammah, maka dia dibaca dengan taulid ya. Taulid itu ya sama dengan tafkhim, tebal. Nah, sehingga caranya pun juga sama, yaitu dengan diangkat pangkal lidahnya. Allahu. Allahu. Nah, seperti itu ya, bukan Allahu, bukan Allahu. Nah, kalau Allahu, nah itu seolah-olah di sini ada tambahan wawu ya, Allah, Allah. Tapi langsung Allahu ya, Rasulullahi. Seperti itu. Kemudian huruf nun, ya ini nunnya ada alif setelah fathah, maka dibaca panjang ya. Qaf tadi juga sudah. Tak, nah, tak ini ada, pastikan ada sifat hamas yang dia ikut keluar ya. Naqota, ta, ti, tu ya, bukan ta, ti, tu. Kalau ta, ti, tu, nah, nanti ketika harokatnya kasroh atau ketika dhammah itu akan rawan tertukar dengan huruf to ya. Jadi seperti huruf to, tetapi tipis ya menjadi tu, tu. Harusnya kan dia tu, karena memang ada sifat hamsnya. Dan ini sifat yang sering bahkan berkali-kali ditanyakan di banyak forum ya. Hamas dari tak itu keluarnya kapan? Ya tinggal kita perhatikan saja. Hamas itu dia sifat lazimah bukan? Gitu. Ya, itu sudah jelas ya tertulis bahwasanya hamas pada tak itu adalah sifat lazimah. Maka sudah selesai itu. Kalau ia sifat lazimah, maka itu sifat yang selalu menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun. Berarti dalam kondisi harokat ataupun sukun, ya dia akan selalu ada. Tinggal kadarnya itu yang kemudian perlu diperhatikan. Jangan berlebihan. Kemudian di sini ada lafadz Allah lagi, ya sama ketika dia didahului harokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca dengan tebal ya. Kemudian di lafaz yang terakhir wasuqoyaha, wawunya tipis ya, wa bukan wa tapi wa. Kemudian su biasa seperti sin ini insya Allah sangat mudah ya, seperti S dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf qaf ya, qaf sukun. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Qaf sukun, qalqalah ya, qalqalah pantulan huruf qaf sukun itu bukan wasuke, masih banyak ya membaca dengan wasuke ya ha. Padahal yang tepat adalah wasuku. Nah, bukan suke tapi suku. Wasuku ya ha. Jadi bedakan bunyi pantulan antara huruf yang tebal dengan huruf yang tipis ya. Makanya ketika belajar tajwid itu bab pertama yang diajarkan setelah mukadimah adalah tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Karena memang inti pelajaran tajwid itu adalah itu. Nah, tinggal nanti di bab-bab selanjutnya adalah ya pertemuan 2 huruf ya, hubungan 2 huruf, kemudian hal-hal yang berkaitan ketika huruf ini bertemu dengan ini jadinya seperti apa ya. Tapi core-nya itu ada di tempat dan sifat ya. Maka itu perlu diperhatikan. Kemudian huruf ya, ini ya pastikan tipis juga. Karena ini seperti yang saya sampaikan pekan lalu ya sepertinya. Atau pekan sebelumnya. Ada huruf ya itu sebagian yang mengatakan kalau ya-nya itu begitu kurang mantap. Jadi yang betul itu ya, ya begitu. Padahal kita tidak berpedoman pada mantap atau tidaknya, tetapi sesuai dengan kaidah ataukah tidak.
Kalau huruf ya itu tipis, maka ya tipiskan. Ya ayyuha, ya Adam, bukan ya Adam. Walaupun kalau menggunakan ya begitu kan lebih mantap, suaranya lebih lebih ngebas gitu ya, lebih lebih maco. Tapi lagi-lagi kita membaca Al-Quran ya, maka pastikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang tipis-tipiskan, yang tebal-tebalkan. Kemudian hak ini tadi sudah ya, sama, jangan sampai tertukar menjadi hak dan pastikan panjangnya cukup 2 harokat ya, tidak lebih dan tidak kurang. Baik, saya coba contohkan sekali lagi ya, kemudian nanti kalau ada yang ingin mencoba silahkan atau bertanya juga boleh. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, silahkan kalau mau ada yang mencoba atau bertanya dipersilahkan. Saya Ustaz. Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Coba ulang sekali lagi. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Ya, seperti itu ya. Sudah cukup insya Allah. Saya mau sama tanya Ustaz. Ya, boleh silahkan. Kalau huruf lam itu kan makrotnya di tepi lidah sampai ke ujung. Nah itu nempelnya di gusi atau agak ke belakang. Soalnya kalau saya nempelnya di gusi atas itu kayak kesulitan. Malah suaranya jadi aneh gitu. Ya, apa namanya? Huruf lam ya. Huruf lam ini memang agak unik ya. Nanti ini sudah saya sampaikan pekan lalu sepertinya. Pekan lalu hadir nggak? Nggak ya? Atau 2 pekan yang lalu ya? Hadir. Nah, terkait tempat-tempat keluarnya huruf ya. Ini kita ulang sedikit lagi ya, nggak apa-apa. Jadi ketika zamannya para sahabat, ya, zamannya para sahabat, kan tadi saya sampaikan ya, Al-Quran itu datang itu dengan talaki dan musyafahah. Teori itu melengkapi atau memudahkan untuk memahami hasil talaki. Nah, terkait huruf lam itu, ini memang kalau nanti membaca banyak kitab-kitab tajwid, ya, itu banyak perbedaan ya. Ada yang mengatakan tepi, tepi lidah, ya. Ada yang mengatakan bahkan sisi lidah juga ada. Kemudian ada juga pakai bahasa ujung lidah, begitu. Nah, terus kemudian nempelnya kemana, gitu kan? Ya, nempelnya di area ini ya, di area langit-langit atas. Dan itu luas ya, langit atas itu luas ya. Sebelah mana ya silahkan ya, silahkan. Tapi kalau mendekati dan kalau ke gusi itu memang memang nggak cocok kalau gusi, karena suaranya memang akan berbeda. Tetapi ketika dia di langit-langit atas, nanti bisa dirasakan sendiri ya. Gusi itu kan tempat tumbuhnya gigi jari atas. Kalau langit-langit atas itu kan di atasnya lagi ya. Nah itu mau pakai sisi atau pakai ujung ya, atau tepi ya itu nggak ada masalah. Karena memang teori itu datang belakangan dan itu kalau ada perbedaan bab teori itu ya itu bagian dari apa namanya hasanah ya. Yang penting suaranya itu sama ya. Jadi suaranya la, li, lu. Nah, seperti itu. La, li, lu. Jadi nempelnya memang tidak di gusi karena gusi itu kan untuk huruf ta, huruf dal dan huruf po.
ya kan? Coba dirasakan. Kalau lamnya di situ, la, la, nanti jadi agak berbeda suaranya. Tapi kalau dia di langit-langit atas, sebelah manapun itu, maka suaranya akan tetap sama. Karena lam ini nanti berhubungan dengan huruf nun dan huruf ro. Begitu. Dan tiga huruf itu sebagian mengatakan tempat keluarnya sama, ada sebagian mengatakan tempat keluarnya beda. Nah, terus mana yang betul? Ya semuanya betul. Yang penting suaranya tidak berubah. Begitu. Kira-kira gimana? Sudah menjawab atau butuh ada yang masih ganjel? Silahkan. Sudah paham, Ustaz. Sudah ya? Alhamdulillah. Hmm. Baik, silahkan selanjutnya. Pak Tanda ini raise hand. Ya, makasih, Pak. Ya. فقال لهم رسول الله Humnya ناقة الله jangan di وسقياها. humnya jangan ditekan ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jangan faqala lahum Rasulullahi. Dia bukan Berarti syiddah. agak ringan aja, Pak lah. Bukan masalah ringan atau tidaknya. Kalau ringan memang ringan karena mem kan hurufnya huruf ringan. Cuman sifatnya itu yang perlu di kalau faqala lahum Rasulullahi, nah itu kan tawasudnya hilang, begitu kan. Tawasudnya hilang. Padahal kan lam punya sifat tawasud. Jadi faqala lahum ra hum ra ya, bukan hum ra. Humnya nggak perlu ditekan dan jangan dijeda. Kalau dijeda nanti seperti saktah ya. Padahal kan di sini nggak ada saktahnya. Jadi sambung aja. Alirkan sebentar kemudian pindah ke huruf ro. Silakan Ya, ulang, Pak dicoba. lah. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Ya, masih terasa di sini tertahannya. Sama di sini ya. Qafnya masih wasuk. Nah, suk. Wasuku. Wasuku. Suqyaha. Bukan suku, tapi suku. Nah, suku. Suko. Ya, Qalqalah saya ulang kali lagi. huruf qaf yang sukun itu dia suaranya mengarah ke fathah. Suaranya tapi bukan jadi fathah ya, hanya mengarah ke fathah saja. Bukan wasuko. Kalau wasuko yaha itu jadi fathah. Tapi kalau wasuko yaha itu dia sukun qalqalah. قال لهم Coba silahkan diulang lagi. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Ya, lebih lebih baik ya. Nanti tinggal dibiasakan ya, di apa namanya, di ya di apa namanya, dihaluskan ya kalau kalau bab motor ya. Jadi biar lebih lebih baik lagi. Tapi sudah lebih baik daripada yang awal tadi. Baik, ini ada cukup ya, Pak Tanda ya. Iya, Pak. Silakan tadi ada yang raise hand, Ibu Pipi ya, Ibu Pipi. Silakan Ibu Pipi. أعوذ بالله من الشيطان Jangan الرجيم syai. Nah, itmamul شيء harokatnya diperhatikan ya, bukan syai. Dia bukan tapi fathah a, syaitoni. Nah, kayak gitu. Coba diulang lagi isti'adahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Coba diulang. Nafasnya diatur dulu ya. Nanggung soalnya kalau wakofnya tidak disempurnakan.
Nah, فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Nah, haknya mendekati ke hak sama kofnya jadi suara fathah tapi fathah tipis wasuka wasuku wasuku ya ha ha ya bukan ha kalau ha itu nanti jadi baina-baina antara hak dengan hak jadi nggak jelas itu apa hak bukan hak pun juga nanggung belum sampai ke atas begitu. Coba diulang lagi. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Nah, masih sama dengan yang tadi. Wasuqa, wasuqa ya ha begitu. Wasuku, wasuku ya ha ha. Coba ha begitu. Ha Nah, begitu. ha Wasuku, ha wasuku begitu. وسقياها. Nah, kofnya masih belum dapat itu. Coba sekali lagi ya. Nanti وسق kalau masih belum bisa ya buat PR. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Nah, sama Mas Ian ya. Haknya kalau tadi sendiri bisa, tapi ketika disambung suaranya mengarah ke hak. Kofnya juga sama masih fathah tipis cenderung ke huruf kaf ya. Kaf tanpa hamas. Wasuka, ya. Wasuku, wasuku. Aku, iku, uku, uku, aku, suku. Nah, begitu ya. Buat nanti dilatih di rumah lagi ya. نعم أستاذ Iya, nanti شكرا. bisa afwan ya, nanti bisa diputar kembali rekamannya, bisa diperhatikan, ya bisa didengar sendiri suaranya, apakah masih H atau H. Nah, nanti diulang 3 kali, di sini haknya masih ke H, kofnya juga masih ke fathah, tapi fathah tipis cenderung ke suara kaf tanpa hamas. Jadi perlu diperhatikan ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Umi. Silahkan Ibu Umi. Halo Bu Umi, bisa dibuka dulu mic-nya. Mana ini? Enggak ada respon. Boleh baca. Oh ya, boleh, silahkan. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Haknya yang di sini coba diperjelas kembali. Ya, naqatallahi, bukan naqatallahi. Lohi, ya, lohi ya, itu agak samar ya. Coba. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Ya, itu ya, lebih lebih baik seperti itu. Baik, ada lagi atau cukup? Kalau cukup, kita lanjutkan 2 ayat lagi ya. Insya Allah kita selesaikan hari ini. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya pindah surah berikutnya. Baik, kalau nggak ada kita lanjut di ayat 14. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها fakadzabuhu fa tadi sudah ya
Kemudian kaf ini pastikan sama dengan tak tadi ada hamznya. Fakadzabuhu. Kemudian zal yang bertasdid ini masih banyak saudara-saudara kita membaca dengan fakat za. Sehingga di sini bukan huruf zal tetapi ada nyempil huruf T di sini. Fakat za. Nah, pastikan karena huruf dal itu kan punya sifat rokhawah, jadi ya alirkan saja fakadza, kadza, kadza, bukan kadza, kadza. Jadi fakadza. Kemudian bu, bak tadi sudah, jangan sampai keluar hamznya, kemudian panjang 2 harokat, hu-nya juga jangan sampai ini ya tertukar menjadi hak ya. Fa'aqaruha ya. Ain juga tadi sudah jangan sampai tertukar dengan hamzah. Qaf juga tadi sudah dibahas. Ru-nya di sini ro yang berharokat dhammah juga dibaca dengan tebal ya. Ru. Ru dengan cara menaikkan pangkal lidah. Di sini haknya juga dibaca 2 harokat. Kemudian fadam dama, di sini ada mim ya bertemu dengan dal, ini juga dibaca dengan izhar, maka pastikan ya sifat tawasudnya tertunaikan. Jangan fadam dama alaihim rabbuhum. Nah, jadi fadam dama ya. Ya kemudian suara sebelum ke mim ya, ini ada yang terlewat huruf dal ya. Huruf dal itu dia ujung lidah di gusi atau ujung lidah tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi pastikan yang nyentuh itu adalah ujung lidah ke gusi. Tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah. Karena ketika terlalu atas menjadi fada. Nah, begitu. Fada kalau terlalu bawah atau ditambah dengan hamas menjadi fada. Fada ini terlalu bawah, dia tidak digusi, bisa dirasakan sendiri ya. Nah, beberapa kemarin pas membahas ini apa namanya masih belum bisa membedakan suara dal mana yang di langit-langit, mana yang di gusi, mana yang agak ke bawah. Padahal berbeda suaranya, berbeda jelas sekali. Dan itu hal yang wajar ya. Jadi memang untuk melatih kepekaan ya harus sering-sering mendengar ya. Sering-sering mendengar, sering-sering setoran ya, sehingga nanti memang kerasa sekali ya. Karena menjadi fadam dama itu ya jelas berbeda dengan fadam dama. Nah, itu huruf dal ya, ini juga sering menjadi catatan. Kemudian alaihim, ini ada huruf lin ya, alai ya sukun didahului harokat fathah. Ini huruf lin itu sifatnya lembut dia ya, maka lembutkan saja. Jangan diberikan tekanan ya, jangan alaihim. Ini yang sering terjadi di Al-Fatihah ya, alaihim. Lainnya diberikan penekanan, himnya pun juga sama. Padahal dua-duanya seharusnya tidak seperti itu ya. Huruf lin itu dibaca lembut saja. Ai, ui, alai, alaihim, alaihim, alaihim. Nah, himnya juga sama seperti yang tadi di sini. Ini izhar juga, jangan sampai berubah menjadi syiddah karena mim itu sifatnya tawasub. Kemudian Rabbuhum ini roknya tebal tadi sudah ya. Kemudian di sini ada mim bertemu dengan ba. Ini hukumnya ikhfa syafawi. Cara membaca ikhfa syafawi sama dengan cara membaca iklab tadi ya. Nah, jadi pilihannya ada 2 antara furja dengan intibakus syafatan. Jadi apa namanya? Bisa dipilih yang mana ya tergantung dari gurunya. Kalau kami mendapatkan dua-duanya, tetapi guru kami lebih cenderung ke inti bagus syafatannya. Tapi inti bagusnya tadi ya cukup di
sentuhkan saja, tidak rabbuhum, tapi rabbuhum bi hum, bukan hum, tapi hum. Jadi cukup disentuhkan secara ringan. Kemudian di sini juga sama ya. Nah, ini ada iklab juga. Tadi sudah sama berarti cara membacanya. Kemudian di sini juga ada idhar lagi. Pastikan suara tawasud dari mimnya tidak hilang ya, tidak berubah menjadi syiddah. Kemudian fasawwaha, di sini ada waw ya. Waw yang bertasydid ya. Waw yang bertasydid pastikan dia tertunaikan nabernya. Karena kalau tidak tertunaikan nabernya, nanti wawunya bisa berubah menjadi wawmat, menjadi fasawwaha, fasawwa, nah, itu menjadi wawmat ya, atau menjadi harfulin akhirnya di antara dua itu. Ya, karena mat juga ada sifat linnya. Maka perlu diperhatikan di sini bukan fasawwaha, tetapi fasawwa, fasawwa ya. Ini juga berlaku ketika di Al-Fatihah ya, bukan iya tapi iyyaka. Jadi itu juga ada nabernya. Jadi kalau ada waw bertasydid, ya bertasydid ya, dengan catatan tasydid karena hurufnya sendiri ya. Hurufnya sendiri bukan karena sebab yang lain, maka perlu diberikan naber. Kalau dia bertasydid karena huruf yang lain, maka tidak perlu diberikan nabernya. Jadi fungsi naber itu juga untuk menjaga agar huruf tersebut tidak tertukar. Kemudian H ini tadi sudah ya, dibaca 2 rakaat pastikan tidak tertukar menjadi huruf H. Baik, saya contohkan sekali lagi. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Silahkan Bu Umi, ini sudah raise hand. Iya, Ustaz. Langsung baca Ya, aja Ustaz ya. boleh silahkan. Ulang. فكذبوه فعقروها. Mainnya coba diringankan aja. Nggak perlu sampai fa'a, ain, i, fa'aqaruha, fa'a. Tidak perlu sampai fa'a. Nah, itu berat juga. Nanti kasihan kalau membaca seperti itu cepat capek ya. Dan juga takaluf juga. Coba diringankan aja ainnya. فكذبوه فعقروها. Masih Ustaz. Masih ya, ainnya masih sama dengan yang tadi. Coba fa'a. Nggak perlu sampai fa'a. Ini jadi agak coba sekali lagi. فكذبوه فعقروها. Ya lebih baik. فدمدم Nah, itu kan ke atas itu. Fadamdama. فدمدم Nah, عليهم bukan fadam. Fada. Fadamdama, فدم bukan fadam. Kalau fadam kan dia di فد langit-langit. Coba dirasakan sendiri. Fada, dia pasti lidahnya agak naik ke atas. Padahal dia tidak sampai ke فد atas. فدمدم Hmm. فدمدم Masih itu. عليهم Masih fadam dah. Fada, da. Dadi dubad. Bukan dadi dubad.
Fada dengan fada kan beda. Digusi, coba digusi. Fadamdama, fadamdama. Fadam da Fadam dama masih Ustaz ya? Masih itu, masih fadam. Fadam. Ini Da beda nggak? Fadam Fadam dengan fadam beda nggak? beda Ustaz. Beda kan? Nah, Ulang Ustaz ya. Fada nah begitu fada, fadam dama. Fadam Fadam dama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha. Satu nafas kuat nggak dari fadam dama sampai fasawaha? Ya. Karena kalau nggak Fa kuat jangan dibidam bihim ya. Ya ini kalimatnya sempurnanya jangan diputus ya. fa fada Fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha. Ya seperti itu ya. Lebih baik. Jadi pastikan huruf dalnya ya jangan sampai terlalu naik ke atas karena memang ya beda suaranya. Baik, ada lagi yang lain? Kalau ada silahkan, kalau nggak ada silahkan Pak Imam ya. Ya. Ya, monggo silahkan. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Yang coba haknya yang terakhir diperjelas kembali. Yang lain sudah nggak ada masalah. Tinggal yang terakhir ini di akhir ayat. Coba diulang lagi. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut. Ada Pak Tanda, silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Fakadzabuhu Nah, fa'aqaruha. jangan fakat, Pak. Tadi sudah saya ingatkan kan, jangan fakat, dah. Di ini aja, di apa? Disatukan fakadza, langsung ke dzal, bukan fakadza. Kalau fakadza, Fakad nanti fakad hurufnya dua fakad beda. Coba. fakadzabuhu fa'aqaruha. Ya, Fadam. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Nah, di sini alaihi masih seperti yang awal tadi ya, masih terkerasa syiddahnya. Jadi Jadi kebiasaan. alaihim ro, bukan alaihim ro, him ro. Nah, nggak begitu ya. Coba sekali lagi, fadam dama. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Masih ya. Ini bab idhar yang huruf mim masih sama dengan yang awal tadi, masih syiddahnya masih kerasa sekali ya. Jadi nanti perlu ini Pak dilatih ya, membedakan mana Oke. yang syiddah, mana yang rokhawah. Begitu. Buat PR ya Pak ya. Iya, Pak. Ya insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Baik, Amin. nggak ada lagi ya. Yang terakhir ayat 15. Ayat 15 pendek ya. Wala yakhafu uqbaha. Wala pastikan wawunya tipis ya. Wala lanya juga tipis, lamnya tipis. Wala ya juga tadi sudah ya. Ya-nya tipis.
ya khofu. Nah, ini huruf kho ini juga perlu jadi perhatian ya, karena beberapa ada yang kesulitan ya. Kadang tertukar menjadi hak atau haknya menjadi kho. Maka perlu diperhatikan. Atau yang kedua ya, kho-nya terlalu berlebihan menjadi ya kho. Nah, ya khofu. Nah, itu apa? Ngoroknya atau seraknya jadi terlalu berlebihan. Padahal tidak harus seperti itu. Kalau seperti itu malah nanti jatuhnya ke takaluf ya. Nah, banyak membaca seperti itu boleh jadi karena memang di buku-buku tajwid tertulis ya, ada serak-seraknya, ada ngorok-ngoroknya. Sehingga difahami, oh berarti kho, khi, fu begitu. Nah, itulah pentingnya pendampingan guru ya. Jadi memang ya bahasa mudahnya begitu. Tapi prakteknya kemudian ya tidak seperti itu. Jadi cukup ada seraknya memang tetapi sedikit ya. Ya khofu, bukan ya khofu ya. Begitu. Kemudian fu tadi sudah ya fa-nya. Ya, kemudian di sini ada kof lagi. Nah, ini pastikan ya uko, bukan uko tapi uqobaha ya. Dan di sini di akhir ayat ini perlu jadi perhatian ya. Satu ayat ini biasanya di ayat manapun masih banyak sahabat-sahabat kita yang membaca ketika di akhir ayat itu dipelankan ritmenya dan paling akhir menjadi panjang menjadi wala yakhafu uqbaha. Nah, begitu. Padahal harusnya ritmenya sama ya. Ini kita tidak bicara ritme dalam lagu ya, tetapi ritme dalam konsistensi membaca satu hurufnya. Maka kalau satu hurufnya ketukannya sudah sekian, satu, dua, tiga, maka ya sampai selesai ya satu, dua, tiga. Bukan yang terakhir menjadi satu, dua, tiga. Nah, tidak seperti itu. Jadi pastikan konsisten dari awal ayat sampai di akhir ayat ya sebelum penutupan. Baik, seperti itu ya. Saya contohkan sekali lagi. Wala yakhafu uqbaha. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, silakan yang mau mencoba. Ini ada Pak Tanda. Saya mau nyoba Ustaz. Ya, Pak Tanda dulu ya Pak ya. Ini sudah rasian tadi. Ya, masih Pak. Hmm. Nanti setelah ini Pak Imam. Monggo Pak. Wala yakhafu uqbaha. Ya, begitu sudah cukup ya, insya Allah. Monggo, selanjutnya tadi Pak Imam ya. Ya. Wala yakhafu uqbaha. Nah, kofnya coba diulang lagi dari awal. Uqbaha. Coba lagi. Wala yakhafu uqbaha. Ya, seperti itu ya. Ada lagi? Saya mau tanya itu Ustaz. Ya, boleh silahkan. Kalau ain itu kan di tengah tenggorokan menekan ya. Ya, Itu kan ada sebagian orang itu kalau menekan huruf ain di tengah tenggorokan itu ada yang seperti aneh gitu. Seperti berbeda, seperti orang-orang Arab biasanya. Itu kan i- kesalahannya apa? Apa karena logatnya orang Indonesia atau gimana? maksudnya gimana? Baca huruf ain. Ya, Itu kalau menekan, itu kan hurufnya kan ditekan di tengah tenggorokan. mm-mm. Terus? Tapi, tapi apa ya, ada kayak orang mengucap ain itu seperti kesulitan, walaupun ditekan di tengah tenggorokan, tapi kerasanya kelihatan aneh gitu. Suaranya nggak seperti umumnya orang sudah terbiasa. Itu perasaan aja atau gimana? Ya, ya kadang saya sendiri juga ngerasanya kayak gitu. Nah, jadi Kayak ainnya berbeda gitu. sepertinya begitu ya. Nah, memang ini juga salah satu ya apa namanya penyakit ya.
penyakit yang dialami oleh para pembelajar itu kadang merasa itu ya ini ya entah merasa entah betul, nah itu kan perlu dikonfirmasi ya. Tetapi selama ini pengalaman yang kami dapati juga begitu ya, banyak kok saya sepertinya beda ya. Ketika disuruh baca ternyata ya nggak ada bedanya sama aja gitu kan. Ya artinya ya itu hanya semacam perasaan saja. Ya maka perlu dikonfirmasi agar tidak menjadi semacam perasaan sepertinya kok berbeda. Nah, makanya butuh ini ya, disetorkan. Tadi sudah membaca, ya insya Allah masih masih aman ya. Jadi tidak berbeda. Dan memang kalau kita harus membaca sama 100% begitu, ya itu pasti sesuatu hal yang mustahil ya. Sehingga ya kalau guru-guru kami itu menjelaskan ya ada toleransinya ya. Selama toleransinya itu tidak berlebihan, ya itu masih 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 diterima ya. Kecuali menjadi u ya, u kobaha, nah, maka ya itu jelas berbeda menjadi hamzah begitu kan. Jadi selama toleransinya masih bisa diterima dan masih terdengar mendekati huruf ain yang diajarkan oleh gurunya, nah itu tidak ada masalah. Sehingga kalau bisa dikurangi dengan perasaan-perasaan seperti itu. Jadi daripadanya rasanya begitu, ya dipastikan, begitu kan. Dipastikan apakah betul ataukah tidak. Nah, begitu. Ya, begitu, Pak. Baik, Ustaz. Baik, paham. Ya, paham ya. Jadi jangan hanya perasaan karena itu juga hasutan setan itu kalau hanya merasa itu. Baik, ini ada Bu Pipi. Mau mencoba atau mau bertanya? Mau coba Ustadz. Ya, silakan. Wala yakhafu uqbaha. Nah, ini apa kofnya masih ukebah. Uko, ukobah. Coba. Uqa, uqa, Nah, itu uqbaha. bukan uke ya. Uko, ko, aku. Iko. Uqa, Nah, begitu. iqa, uqbaha. Nah, begitu. Coba diulang lagi. Wala yakhafu uqbaha. Ya, lebih baik ya. Tinggal apa namanya? eh, perlu di ini ya apa namanya disempurnakan artinya dikonsistenkan ya tadi kan masih muke ya begitu cukup Bu Pipi Nah, Ustadz. ya baik sudah cukup ya tidak ada Ada yang mau nyoba Ustadz. oh ya silakan ya satu lagi ya setelah itu kita akhiri monggo Bu Umi Wala yakhafu uqbaha. nah itu ya lainnya menekannya terlalu ke dalam ya masih. Tadi seperti yang tadi ya berarti ya Mas Yan ya. Mainnya diringankan saja. Tidak perlu sampai qobaha. Nggak perlu seperti itu. Cukup a, i, qobaha, qobaha. Cukup seperti itu aja. Seujarib Aidon. Mau nyoba lagi Ustadz apa? Ya, silahkan. Wala yakhafu wala yakhafu uqbaha. Mainnya masih ini ya, terlalu dalam ya. Jadi nanti perlu di apa? Dilatih lagi ya, Bu ya. Jadi nanti bisa kalau belajar sudah belajar sifat-sifat huruf, nah itu kan ada timbangan-timbangan ya. Sifat-sifat huruf itu melahirkan timbangan-timbangan karakter huruf. Nanti bisa dicek ya. Huruf lain itu apakah dia termasuk huruf yang apa namanya kuat atau dia huruf yang ringan. Begitu. Tapi sepintas bisa kita lihat ya, bahwasanya
timbangannya dia itu huruf ain itu keringan ya. Jadi apa namanya tidak punya sifat syiddah ya. Dia punyanya tawasud ya. Kemudian juga sifatnya apalagi istifal ya, infitah. Maka dia cenderungnya ke karakternya lemah. Jadi huruf yang lemah ya lemahkan saja, ringankan saja. Kalau kata para ulama itu huruf ain itu huruf yang dhaif ya, huruf yang lemah. Nah, maka jangan dikuatkan. Jadi cukup disentuhkan saja. Sentuhkan, tidak perlu diberikan penekanan yang berlebihan. Begitu. Ya, mungkin begitu ya. Semoga bermanfaat. Cukup ya, insya Allah. Baik, kita akhiri ya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi saya. Dan semoga Allah berikan umur panjang agar bisa kembali belajar di pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuhan.